Selamat malam, Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Kalau pemret generasi baru, contrengannya handphone. Ini keprekannya masih zaman dulu pakai kertas. Ibu Bapak sekalian, Indonesia baik ini adalah sebuah harapan. Jadi seperti lazimnya harapan, ini bukan sesuatu yang sudah kita punya, Indonesia baik. Sesuatu yang masih kita ingin tuju, belum kita pegang bersama. Jadi dengan begitu kita juga mengingat bahwa keadaan Indonesia sekarang tidak baik-baik saja. Jadi walaupun kita menyebutnya penghargaan Indonesia baik, kita mengingat sekarang ini keadaan tidak sedang baik-baik saja. Saya perlu mengingatkan ini karena dengan harapan, ya, dengan itu kita tetap punya harapan, ya, bahwa kondisi tidak baik, tapi kita tetap punya harapan. Kenapa keadaan kita tidak baik? Kalau kita ingat, kita bersama ingat, tahun ini kita baru menyelesaikan pemilihan presiden, pemilihan yang paling brutal di dalam pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan untuk mempengaruhi hasil pemilu. Jadi sekarang kita punya presiden dan punya wakil presiden baru yang untuk nyebut namanya aja agak malas gitu. Tapi itu kenyataan yang memang sudah harus kita hadapi, ya. Kita terima, bukan kita terima dengan apa adanya, tetapi kenyataan bahwa hasilnya memang demikian. Tetapi sebuah bangsa yang 50%, 58% pemilihnya memilih seorang yang dipecat karena penculikan, mungkin suatu tanda bahwa bangsa kita mudah lupa. Sesuatu yang perlu diingatkan. Untuk kawan-kawan yang lebih baru, yang tidak mengalami tahun-tahun 98 atau sebelumnya, saya ingin sedikit mengingatkan bahwa reformasi yang masyarakat tuntut dan menjadi puncaknya pada tahun 98 itu adalah suatu gerakan masyarakat, keinginan untuk mengoreksi keadaan terhadap kekuasaan yang ugal-ugalan, yang sewenang-wenang, yang kita sering menyingkatnya dengan suatu penolakan terhadap KKN, ya, korupsi dan nepotisme. Dan keadaan itu sekarang kembali lagi. Nepotisme sudah begitu kuat, ya, dan kita menghadapinya sekarang. Karena itu penghargaan yang dilakukan oleh KBR ini walaupun baru permulaan dan masih kecil, ya, saya berharap dia akan menjadi pengingat kita bersama bahwa ada cita-cita yang pernah kita gelorakan dan sekarang juga dibutuhkan kembali. Presiden yang tidak kita sebut namanya tadi, belum sebulan berkuasa, sudah menunjuk adiknya sendiri untuk memimpin suatu delegasi yang sangat penting di perundingan tentang iklim di PBB. Yang tidak punya rekam jejak sama sekali tentang kepeduliannya pada perubahan iklim, yang mungkin dalam pikirannya hanya sidang-sidang ini akan menjadi ajang untuk perdagangan karbon yang sekarang jadi minat mereka, ya. Jadi nepotisme itu sudah begitu mengakar, belum dilantik pun keponakannya sudah jadi wakil menteri, ya.
Dan inilah saya kira yang membuat penghargaan KBR ini menurut saya sesuatu yang penting. Untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang pernah kita inginkan dan kita cita-citakan belum tercapai. Ibu badan sekalian, saya ingin mengakhiri tentang keadaan yang jelek itu yang barangkali tidak membuat kita percaya atau optimis tentang 2 dekade lagi kita akan mencapai keadaan Indonesia emas. Dengan kondisi yang nepotisme dan oligarki yang seperti sekarang, susah kita membayangkan itu. Jadi suatu bangsa yang memilih anak muda yang mencapai kekuasaannya dengan mendompleng kekuasaan bapaknya, dengan melanggar banyak sekali aturan dan di luar kepantasan. Bangsa seperti ini saya kira sedang menghadapi kondisi ketika barangkali meritokrasi tidak berlaku. Keadaan tidak sama rata di antara warga kita. Jadi Ibu Bapak, memang keadaan itu membuat saya tidak membayangkan tentang Indonesia emas, tetapi Indonesia cemas barangkali yang akan terjadi. Nah, di luar itulah saya kira inisiatif yang dilakukan Ibu Bapak yang menjadi kandidat yang tadi diusulkan oleh pendengar KBR, menurut saya merupakan harapan ya. Kalau saya lihat Ibu Sumarsi, saya tinggal di desa Bu, di Cianjur ya, setiap Kamis tidak pernah lelah ya, sudah 17 tahun berdiri di depan istana ya. Saya sering merasa malu dan terharu terutama. Luar biasa ya. Suara publik yang terus diperjuangkan oleh Ibu Sumarsi dan kawan-kawannya. Jadi saya bangga sekali malam ini KBR mengadakan forum yang mengapresiasi pekerjaan karya Ibu dan Bapak sekalian. Saya kenal Petrus sudah sejak zaman mahasiswa, dia aktif di Smith dan kemudian di PRD ya. Tidak pernah goyah di dalam kepeduliannya pada hak asasi, pada keadilan sosial. Bahkan ketika teman-temannya ada yang sudah jadi menteri, sudah jadi wakil menteri, dia tetap menyuarakan kepedulian itu dan mengingatkan bahwa ada banyak teman kita yang belum kembali dari penculikan pada tahun 97 yang lalu. Saya selalu bangga menyebut Petrus sebagai teman karena menurut saya dia adalah inspirasi hidup ya, di dalam semua kesulitannya dengan kesehatan yang terbatas. Petrus tidak pernah berhenti, bahkan dia memimpin suatu organisasi yang sangat bermanfaat untuk penderita ginjal, sakit ginjal. Boleh tepuk tangan untuk Petrus. Saya bangga betul karena dengan perjuangan komite cuci darah itu, sekarang BPJS mengakui dan memberi layanan kepada pasien cuci darah. Jadi inisiatif-inisiatif ini yang dihargai oleh KBR. Dan sebagai orang yang pernah mendirikan KBR, saya ingin menyatakan turut bangga ya untuk Citra dan kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa diteruskan dengan lebih besar dampaknya juga. Karena media ini termasuk KBR ya, berada dalam situasi yang sangat susah sekarang ini. Saya kira Bu Nini paham konteksnya ya. Lanskapnya berubah sekali, media tidak hanya bersaing dengan sesama media, tetapi juga dengan pemengaruh influencer individu yang tidak terikat pada kode etik kerja jurnalisme. Jadi tantangan
teman-teman KBR sekarang jauh lebih berat dibanding waktu KBR baru saya mulai dengan Heru, dengan Teddy dan orang-orang tua itu. Waktu itu KBR cukup sederhana karena konsumennya sangat jelas, yaitu radio-radio yang ada di berbagai daerah. Dan selama Orde Baru, radio itu media yang sangat direpresi karena tidak boleh membuat berita sendiri. Setiap jam harus merilai RRI. Nah karena itu waktu KBR didirikan, waktu itu namanya 68H, nama yang sangat tidak enak diingat. Kami memfokuskan pada produksi berita yang kemudian diberikan kepada radio-radio. Jadi kliennya, pelanggannya sangat fokus ya, radio-radio. Mulai dari hanya 8 radio, 20 radio, dan dia berkembang sampai 600 radio yang melanggan program KBR. Jadi fokus dari customernya jelas gitu. Nah sekarang ini saya kira KBR perlu merumuskan kembali situasinya ya, karena landscape-nya berubah, teknologinya berubah ya. KBR pada waktu dimulai cita-citanya pakai internet. Tapi internetnya itu masih sangat jadul tahun 96 itu. 99. Kalau kami bikin buletin sore 30 menit, itu teman-teman downloadnya 6 jam. Jadi jangan dibayangkan zaman live streaming seperti sekarang ya. Jadi kalau mau berita sore jam 4, kita kirim setengah 4, itu kalau di Kupang disiarkannya besok pagi. Jadi berita radio tapi besok pagi. Karena begitu lemot si internet, pelanggan kita yang di Cawang, Radio Pelita Kasih, itu menerima program kami melalui kaset. Jadi teman-teman ada yang nggak tahu kaset mungkin sekarang. Kaset itu jadi berita sore direkam setengah 4 itu, jam 3 lah direkam, jam setengah 4 tuh dibawa pakai ojek ke Cawang ya, dari Hutan Kayu ke Cawang pakai ojek disiarkan buletin sore jam 4 ya. Nah itu jalan karena KBR zaman dulu ya. Nah cerita lucu itu pernah suatu hari Radio Pelita Kasih di Cawang itu tidak siaran. Kita nunggu-nunggu kan, karena kan KBR nggak punya radio, jadi harus mendengarkan dari radio orang. Kok jam 4 tidak ada siaran gitu. Ternyata ojeknya tabrakan. Jadi kantor berita kita pernah bergantung pada ojek. Belum ada Gojek. Jadi siaran batal karena tidak ada. Maaf ini waktunya sudah dilirik-lirik sama Aika. Saya hanya mengingatkan KBR sudah waktunya mendefinisikan kembali, merumuskan kembali unique positionnya apa, customernya siapa, platformnya juga sudah sangat berubah ya. Jangan ragu-ragu membuang yang lama yang tidak penting lagi, karena itu membuat KBR akan relevan. Saya ingin KBR Media relevan, berguna dan besar, karena dengan begitu kita akan bisa mendukung ide-ide seperti Indonesia Baik ini lebih berlanjut di tahun-tahun ke depan. Terima kasih, selamat malam.